nasma'u aw na'qilu. Mendengar baru berpikir. Ini luar biasa ya Allah ya. Mendengar baru berpikir. Kenapa? Karena orang berpikir itu harus ada masukan dulu dari indera. Gak mungkin orang bisa berpikir kalau belum ada bahan yang harus diolah. Nah, bahan yang harus diolah itu dari mana? Dari indera, Pak. Melihat, mendengar, merasa. Itu baru bisa diolah nanti oleh akal untuk dipikir. Maka sesuatu yang tidak pernah dilihat, didengar, mualakah hati wakal. Pernah saudara bisa mengetahui sesuatu yang belum pernah saudara dengar, belum pernah saudara lihat? Nah, kan. Ya Allah mengatakan, mereka menyatakan laukunna nasma'u aw na'qilu, mendengar dulu baru berpikir. Mereka tidak mau mendengar ayat-ayat Allah, makanya tidak berpikir benar. Itu kan? Itu yang menyebabkan mereka jadi tidak berpikir benar karena tidak mau mendengar kebenaran yang datang dari Allah dibawa oleh para rasul. Maka berpikir mereka pun sudah salah. Lalu apa kata Allah kemudian? Fa'tarafu bizambihim. Maka mereka pun mengakui akan kesalahan dan kesesatan mereka. Fasuhqan li ashabis sa'ir, maka adalah mereka haknya untuk menjadi sahabat penghuni neraka jahanam. Kenapa Allah Subhanahu wa taala harus menyatakan dulu fa'tarafu bizambihim, seolah-olah menunggu dulu pengakuan mereka untuk disiksa. Seperti saya sering mengatakan bahwa Allah itu tidak hanya Maha Adil, tapi ingin menunjukkan agar semua manusia mengakui kemahadilannya. Apakah Allah tidak tahu, Pak, seorang itu ahli neraka atau ahli surga sebelum mendapat laporan dari malaikat Raqib dan Atid tentang catatannya? Kemana saya itu? Dapatnya amalnya seberapa banyak dan sebagainya yang sudah kamu catat? Allah tidak tahu. Bukan Allah, Pak, kalau tidak tahu. Allah Maha tahu. Jadi buku itu untuk siapa? Kepentingan siapa, Pak? Untuk kepentingan masing-masing, Pak. Buku itu, buku daftar amal dan dosa seseorang itu dicatat oleh malaikat per detik sampai faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran, sebesar satu zarah pun ada catatannya. Untuk siapa? Untuk kepentingan manusianya. Bukan untuk Allah. Allah Maha tahu, Pak. Apa kepentingan manusianya itu? Jika nanti mengira bahwa Allah itu telah menzolimi dia. Kenapa saya dimasukkan ke neraka? Dalam perhitungan saya harusnya masuk surga saja. Supaya jangan ada yang begitu, Pak. Perhitungan naon baca tak. Itu dia baik baca sorangan. Oh, perhitungan naon, silakan baca. Nah, itu Maha Adilnya Allah. Jadi Allah itu bukan hanya Maha Adil, tapi ingin juga manusia itu mengakui sendiri. Allah itu Maha tahu bahwa mereka itu harus masuk neraka, Maha tahu, tapi biarkanlah mereka mengakui sendiri. Fa'tarafu bizambihim, lalu mereka pun mengakui. Nah, pengakuan mana? Yaitu yang sebelumnya ayatnya itu, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu. Itu pengakuan mereka. Jadi untuk apa? Allah perlu itu dulu baru disiksa? Oh tidak. Biar mereka mengakui sendiri gitu. Fa'tarafu bizambihim, mereka akui sekarang kesalahan kesesatan mereka. Fasuhqan li ashabis sa'ir, maka mereka berhak untuk menjadi penghuni neraka jahanam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Al-Bahtari At-Ta'i qala, berkata dia, akhbarani, telah sampai kabar kepada aku dari seorang yang mendengar dari Rasulullah SAW bahwa beliau menyatakan, ini hadis Rasulullah, la yuhlakan nas hatta yu'ziru min anfusihim.
tidak akan manusia disiksa oleh Allah sampai mereka itu menyatakan penyesalannya. Jadi akan ada itu pernyataan itu seperti yang terjadi dijelaskan dalam ayat ini. Dalam hadis yang lain dinyatakan la yadkhulu ahadun nar illa wa huwa ya'lam anna nar aula bihi minal jannah. Tidak akan pernah seseorang itu masuk neraka jahanam kecuali setelah dia mengetahui bahwa memang dia berhak masuk neraka jahanam daripada masuk surga. Sampai dia merasa yakin betul, ya Allah, memang saya berhak untuk masuk neraka. Wajar saya masuk neraka jahanam. Mangga Allah masuk. Seperti itu, Pak. Jadi luar biasa Allah itu membuat sebuah sidang hisab itu. Jadi hisab itu sebenarnya. Hisab itu. Jadi perhitungan itu. Jadi setiap orang akan merasakan kemahadiran Allah. Tidak ada satu manusia pun yang merasa dizalimi. Orang kafir pun menyatakan penyesalannya. Mereka, ya salah mereka. Kenapa dulu tidak mau mengikuti risalah yang dibawa oleh Rasul? Mereka kenapa kufur? Mereka akui itu semua. Nauzubillah. Mudah-mudahan ayat 6 sampai ayat 11 yang bercerita tentang kafir di Quran surat Tabarak, surat Al-Mulk ini membuat kita untuk tidak pernah berpikir untuk nauzubillah kufur terhadap Allah dan tidak mempergunakan akal kita di jalan Allah. Marilah kita pergunakan akal kita dengan benar. Ini yang paling penting mungkin ya, untuk kita garis bawahi, karena tidak sedikit orang sekarang akhirnya kufur kepada Allah karena menuhankan akalnya. Dan inilah yang terjadi pada orang kelompok-kelompok yang menentang aturan Allah karena tidak sejalan dengan akal mereka. Padahal menurut Allah mereka inilah orang yang tidak mempergunakan akal. Maksudnya tidak mempergunakan akal dengan benar sesuai dengan kehendak yang menciptakan akal itu pada kita, yaitu Allah SWT. Mudah-mudahan kita termasuk yang berakal menurut Allah. Yang punya mata, kita pergunakan mata kita untuk melihat keagungan dan kemahakuasaan Allah. Kita pergunakan telinga untuk mendengar kalam Allah. Kita pergunakan akal untuk berpikir dan memahami dan menerima kebenaran yang datang dari Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada ayat 11 kita selesaikan dan insya Allah minggu depan kita akan meningkat pada ayat 12 dan seterusnya, di mana ada janji-janji Allah pada orang yang mukmin. Ada pertanyaan yang ada di sana? Memang susah kita memahami jalan berpikir orang-orang yang tidak berpikir dengan benar. Sulit kita memahami. Dulu ada orang juga tokoh liberal, dosen di UIN Semarang. Semarang. Nama dia munculnya di internet itu Sumanto.
Dia sedang ngambil S2 di Amerika. Dan tulisan dia sempat nah itulah, untung ada Adian Husaini yang rajin menanggapi nulalier gitu. Di antaranya dia menyatakan juga sama ketidaksetujuannya terhadap kenapa Allah harus mengharamkan hubungan di luar pernikahan. Bahkan mengancam dengan hukuman yang sangat berat, dera 100 kali, rajam sampai mati. Kenapa sih? Apa sih yang namanya zina itu? Kata dia dalam tulisannya, saya baca itu. Kan zina yang disebut zina yang diharamkan itu oleh Tuhan itu, yang menciptakannya juga Tuhan. Zina itu sendiri apa? Ya hubungan antara dua daging. Satu daging namanya faraj, milik seorang wanita. Daging yang satu lagi bernama zakar, milik seorang pria. Daging-daging itu gak ada bedanya dengan daging irung, hidung, telinga, bibir. Sama daging. Loh, kenapa kalau misalnya hidung ketemu hidung orang gak ribut? Tangan ketemu tangan orang tidak ribut? Kenapa kalau daging yang ini bertemu kok dipersoalkan? Begitu mereka mengacaukannya itu. Kenapa harus dipersoalkan itu? Apa sih bedanya daging hidung dengan daging ini? Kenapa harus dipersoalkan? Oh, dia kelihatannya geras sekali karena Islam Allah mengharamkan zina. Padahal dia mungkin sangat pezinah betul. Si dosen UIN ini. Dia merasa terganggu dengan hukum itu. Sehingga dia mati-matian ingin menghalalkan hubungan itu. Dengan logika dia menyatakan kenapa harus diharamkan? Sama-sama daging. Nah, gitu jalan berpikir. Makanya saya bilang susah mengikuti jalan berpikir orang-orang yang menurut Allah ini adalah orang yang tidak beres berpikirnya gitu. Tidak mempergunakan akal. Tadinya saya juga ingin ikut menanggapi, tapi takut jadi kebawa liar. Ya gitu, menanggapi liar itu bisa kebawa liar gitu. Padahal biasanya kalau kita ninggalin gelo, itu kan udah biarin aja gelo. Kalau kita terus mengikuti gerak mereka, mengikuti jalan pemikiran gelo, kebawa gelo. Tadinya saya ingin menanggapi gitu kan, dan ingin ketemu dengan yang bersangkutan. Apakah hidungnya itu di celanaan itu? Itu si Sumanto itu teh. Nah terus saya nanti bertanya, kenaon ari eta di calanaan ditutup, ari eta hirum teu, kan sama-sama daging. Kenapa harus dicelanain? Udah aja buka, hidung Anda juga tidak dicelanaan. Tapi kan nanti saya serwet gelon aja yang main apa? Ini lebih baik biarkan aja Pak. Jadi kalau saya lebih suka ya menghadapi yang begini-begini itu tidak melayani debat dengan mereka. Debat, diskusi. Itu mereka sangat berharap betul perdebatan itu. Kenapa? Mereka punya peluang untuk menyampaikan pendapatnya. Lebih bagus kita kalau mau menulis atau menanggapi apa di Facebook dan sebagainya, lurus saja pendapat kita bahwa yang ini ngawur, ini nggak perlu masuk ke dalam dunia debat yang seperti itu. Rugi kita debat yang gelo, dia bisa kebawa gelo aja. Sudah saja kita mengatakan begitu teh liar, begitu teh gelo, gitu kan. Cek Allah begitu teh
tidak mempergunakan akal, betul mempergunakan akal itu belok. Cek Allah ini Pak, bukan cek saya. Jadi kalau mereka keberatan, jangan tuntut saya, tuntut Allah. Cek Allah ini orang tidak berakal. Orang tidak berakal itu kan orang gila. Ngapain masa kita harus mengikuti jalan pemikiran itu, kan kacau Pak. Susah gitu bahwa mereka harus dijelaskan hubungan yang dua daging ini, kenapa harus ini adalah itulah yang namanya Allah menciptakan itu, dari situlah akan timbul keturunan. Itu kan sementara hidung lawan papangi paprok tidak akan hamil Pak. Tapi kalau kita mau berpikir seperti itu udah kacau kita. Kenapa Allah ciptakan saya lesbi, menciptakan dia lesbi, siapa lesbi itu gimana? Yang menciptakan homo itu siapa gitu? Homo itu apa gitu? Yang Allah ciptakan adalah musakal, ada memang orang berkelamin ganda dan sebagainya. Bahwa itu kemudian Allah ciptakan, ya itulah kemahakuasaan Allah. Di sini nanti kalau Allah nggak menciptakan itu, lalu orang mengatakan Allah cuma bisanya itu menciptakan yang sempurna, menciptakan yang nggak sempurna. Itu bisa kan Allah tuh, bisa gitu lagi. Nah Allah ciptakan itu, apa hikmahnya? Nah, kita nggak tahu. Pasti ada hikmahnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, pasti Kau menciptakan semua ini, tidak ada yang sia-sia. Mesti ada hikmahnya. Nah, hikmahnya itu apa? Kalau kita mengikuti jalan Allah, pasti hikmah. Hikmah apa? Sekarang ada manusia diciptakan idiot. Sampai meninggal dunia idiot. Sejak lahir idiot sampai meninggal dunia idiot. Di mana hikmahnya? Oh jelas ada hikmahnya Pak. Dia masuk surga. Maka di akhirat dia akan bersyukur pada Allah. Alhamdulillah Allah saya dulu idiot. Namun itu cantan tuh saya susah. Jangan sembarangan itu. Allah tuh mesti ada hikmahnya. Allah tuh maha adil ya. Itu harus diyakini dulu. Makanya semua ini harus dihadapi dulu dengan keimanan. Kalau kita menghadapi orang tidak beriman susah. Kita mengimani dulu Allah tuh maha adil. Allah tuh mustahil zalim. Iman enggak? Kalau sudah didahului dengan iman ini, baru jalan berpikir kita akan benar. Kalau sudah didahului dengan tidak beriman bahwa Allah itu maha tahu, Allah itu maha adil, ya susah kita mau bicara dengan orang yang tidak beragama seperti itu. Jangan bicara urusan agama pada orang yang tidak beragama, Pak. Jangan bicara urusan keimanan pada orang yang tidak beriman. Yang kan mau nyambung-nyambung. Kenapa Allah ciptakan manusia ini yang satu terlahir langsung dalam keadaan maaf ya, tidak melihat misalnya. Mungkin di akhirat dia akan bersyukur pada Allah. Paling tidak dia terbebas dari itu. Berapa banyak manusia yang nanti akan masuk neraka jahanam gara-gara melihat. Berapa manusia yang akan masuk neraka jahanam gara-gara ningali. Dari mata mulainya timbul maksiat itu. Berapa banyak itu? Maka mungkin orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah seperti itu akan bersyukur pada Allah, ya Allah saya selamat juga karena ini di antaranya. Ya kan? Jadi percayalah bahwa Allah itu pasti adil. Menciptakan kepada kita manusia itu mesti adil. Kenapa manusia ini kok berusaha seperti itu, kok rizkinya nggak sakit? Yang satu berusaha sedikit, rizkinya banyak, kaya dan sebagainya. Dua-duanya sama-sama solehnya, misalnya, lalu dua-duanya sama-sama solehnya. Oh, yang satu sepertinya dipersempit, rizkinya itu nggak banyak, nggak kaya. Yang satu luas itu. Ya boleh jadi karena Allah Maha tahu orang ini kalau nggak kaya bisa kafir. Berapa banyak orang yang kufur gara-gara miskin?
Nah, sementara ini kenapa kok dibuat miskin terus padahal usahanya sama keras dan sebagainya. Oh, dia nggak akan kuat kalau kaya. Berapa banyak orang yang kafir gara-gara kaya. Nah, itu hanya akan bisa dijawab oleh orang yang beriman bahwa Allah itu pasti adil. Nah, kalau kita bicara dengan orang yang tidak beriman, ya susah, nggak akan nyambung. Saudara percaya nggak bahwa Allah Maha Adil? Selesai. Kalau kita percaya, habis itu akal kita terarah benar. Maka sulit kita mau berdialog. Saya pernah dulu gara-gara fatwa untuk ulil, lalu saya berdebatlah dengan ulil, tapi tidak berhadapan. Itu yang mula-mula saya keberatan, itu nggak mau tadinya. Tapi Metro TV terus mendesak saya untuk mau. Akhirnya saya membuat persyaratan. Oke, saya bilang, saya berada di Bandung, tapi syaratnya moderator harus diganti. Karena moderatornya juga orang jil. Yang bicara di TV, di Metro di Jakarta, yang muncul langsung diwawancari jil dua nana. Si Ulil dan Dawam Raharjo. Terus saya sekarang yang bisa diputus saja telepon setiap saat gitu kan. Berada di luar, nggak di studio kan. Ini kan udah nggak adil. Saya nggak mau sih. Terus ditelepon aja, meren 12 kali nanti. Untuk ke Jakarta udah nggak mungkin, orang saya diteleponnya jam 3 sore lebih kok. Mana mau keburu ke Jakarta untuk bisa hadir di studio ini. Nah, disedak-desak aja saya buat persyaratan. Harus gini. Sekian persyaratan kalau mau. Oke, katanya saya bicarakan dulu dengan pimpinan. Oh, iya, akhirnya setuju. Setuju tetap dilanggar. Dan akhirnya diskusi juga saya katakan ini percuma. Ketika kita mengeluarkan fatwa mati, apa haknya? Bukan hak saya. Saya cuma menyampaikan bahwa menurut hukum Islam, orang yang menghina Allah, menghina Rasulullah, itu wajib dihukum mati. Bukan menurut saya. Saya menyampaikan kewajiban saya untuk menyampaikan secara hukum Islam. Saya mengerti sekali bahwa di negeri ini tidak berdasarkan hukum Islam. Cuma saya menyatakan sama seperti sekarang kalau saya ditanya, apa hukum seorang pencuri menurut Islam? Jawaban saya apa? Potong tangan. Loh, kan di negeri ini tidak ada hukum potong tangan. Kan negeri ini saya tahu tidak melaksanakan hukum Islam. Masa gara-gara di negeri ini tidak melaksanakan hukum Islam lalu saya mengatakan, oh, hukum Islam kalau mencuri itu bukan potong tangan. Masa? Hukum Islam potong tangan, Pak. Bahwa di negeri ini tidak dilaksanakan hukum Islam itu persoalan lain. Saya sebagai muslim jawaban saya begitu. Bagaimana hukum orang yang berzina dirajam? Loh, ini di negeri ini tidak. Ya memang di negeri ini tidak melaksanakan hukum Islam. Bapak harus saya mengatakan bukan rajam? Ya rajam segi Islam. Oh, kita tidak melaksanakan ajaran itu. Maka muncullah pernyataan dari Dawam Raharjo. Anda menyebut Quran dan Sunnah. Quran itu apa? Quran kan hanya sebuah filsafat. Oh, saya bilang, bagaimana saya dialog dengan orang begini? Orang begini mengaku muslim, tapi menganggap Al-Quran filsafat. Kan mau nyambung, kan ke kiamat ya. Jadi berangkatnya juga sudah berbeda. Harusnya saya berdialog bukan dengan orang muslim. Jelaskan dulu. Masa ada seorang muslim menganggap Al-Quran filsafat? Filsafat itu kan hasil akal, pengolah akal, bukan firman Tuhan. Ini firman Allah, masa disebut filsafat, Pak? Nah, saya mau nyambung, saya bilang. Ini melayani yang begini mau nyambung-nyambung sampai kapan pun juga. Karena berangkatnya bukan, kecuali, makanya dialognya harusnya tidak begini, Pak. Dialog antara seorang muslim dan orang bukan muslim mestinya, yang tidak meyakini Al-Quran sebagai firman Allah. Nah, siap itu dialognya puguh. Jadi jangan saya menganggap ini orang lalu dikesankan seolah-olah ini dialog antara muslim dengan muslim. Ternyata rambung. Kita banyak terjebak di situ. Nyambung, komodes penuh begitu. Ya. Ya, baik.